nggak bisa dibilang baik atau tidak baik. Karena begini, dalam kompetisi, apalagi seperti kompetisi politik, pilpres, pileg, pilkada, semua orang yang ikut berkompetisi itu kan ingin menang. Tidak ada orang atau partai politik, gabung partai politik ingin bertanding di pilkada atau pasangan calon itu tidak ingin menang. Nah, maka kemudian semua strategi taktik itu dilakukan, ya termasuk mencari dukungan orang-orang yang kita anggap punya basis konstituen gitu loh ya. Kan nggak ada bedanya juga sebenarnya kan antara Ridwan Kamil dan Pak Susono didukung oleh sekian tokoh, sama juga dengan sana juga didukung sekian tokoh. Nah, tinggal persoalannya apakah dukungan-dukungan tokoh itu sejauh mana bisa dikapitalisasi, kan itu aja kan. Nah, itu yang nanti saya katakan tadi, kita belum tahu nih. Ini kan baru analisis saja, apakah memang benar dukungan tokoh antara Pak Anies dengan Pak Ahok itu lebih efektif dibandingkan dengan dukungan Pak Jokowi sama Pak Prabowo. Itu kan kita belum bisa memastikan juga. Tapi itu sesuatu yang memang biasa saja dilakukan untuk meraih kemenangan, kira-kira. Dalam video tersebut, Ahmad Doli Kurnia selaku politisi Partai Golkar menjelaskan soal setiap partai politik yang berkompetisi di dalam pilpres, pileg, dan pilkada pasti tujuannya ingin menang, sehingga tidak menutup kemungkinan strategi-strategi atau taktik pasti dilakukan untuk meraih kemenangan tersebut, termasuk di dalam mengendorse atau didukung oleh tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh besar di tengah-tengah masyarakat, seperti halnya pasangan Ridwan Kamil dan Suswono didukung oleh Jokowi dan Prabowo. Dan di sisi lain, pasangan Pramono Anung dan Rano Karno didukung oleh Anies dan Ahok. Dan menurut Ahmad Doli Kurnia, hal tersebut adalah hal yang biasa. Menurut saya, proses bergabungnya Anies mendukung Mas Pram dan Bang Dul ini proses transparan. Ada program-program yang mereka bicarakan, seperti yang disampaikan tadi oleh Toto tentang Jack Lingko. Maksudnya programnya diadaptasi ya? Iya dong. Ya, ayo kita duduk bareng, kita ngobrol gitu. Itu pertama. Nah, terus kedua, gagasan-gagasan ide ini yang dipertemukan inilah yang kemudian menjadikan pilkada kita rasional. Pendekatannya itu gagasan, ide, jumlah pertemuan antara rakyat, programatik gitu. Jadi tidak persoalan saya tokoh, saya dukung, tidak. Mereka bicara tentang banyak rumah apa itu? Apa sih? Salah satu yang mau dilanjutkan itu apa? Kampung Bayam. Itu dia, ya Kampung Bayam. Jack Lingko banyak itu dan itu dibicarakan gitu loh. Nah, ini yang menurut gua kerennya hubungan antara Mas Pram, Anies, Bang Dul dan Ahok. Di antaranya berseteru sangat keras selama bertahun-tahun, nuansanya terbawa sampai pilpres. Dalam konteks bicara rakyat Jakarta, mereka duduk bareng loh. Gitu loh. Mereka duduk bareng. Apapun perbedaan kita, rakyat ini harus kita jadi dipersatukan oleh visi misi dan program. Anda mau bilang begitu? Nah, itu yang tidak terjadi gitu. Tidak terjadi dengan Jokowi gitu loh. Yang dipertontonkan bukan bagaimana mereka berbicara tentang program Kampung Bayam, tentang transportasi, tidak. Makanya gitu loh. Itu yang menurut saya tidak transparan terhadap rakyat. Pernyataan dari Ahmad Doli Kurnia tersebut dibantah langsung oleh Adian Napitupulu yang mengatakan bahwa bergabungnya Anies dan Ahok ke dalam pasangan Pramono Anung dan Rano Karno bukan serta-merta soal keduanya adalah tokoh atau public figure yang bisa dijual ketokohannya untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, tetapi lebih kepada sebuah gagasan dan program-program yang betul-betul memihak kepada rakyat, sehingga dengan mengedepankan gagasan dan ide membuat rakyat menjadi rasional, dan di dalam memilih nantinya rakyat lebih tertarik kepada program dan gagasan, bukan kepada tokoh yang mendukungnya. Dan hal ini yang dilakukan oleh pasangan Pramono Anung dan Rano Karno. Dan menurut Adian, hal tersebut tidak terjadi atau dilakukan oleh pasangan Ridwan Kamil dan Suswono dan juga Jokowi, tokoh yang mengendorse-nya. Mereka hanya menampilkan makan bersama, bukan gagasan dan program untuk kemaslahatan bersama. Jadi ada proses yang transparan? Enggak, ini kan dua konteks yang berbeda ya. Soal bicara soal isu, dengan tadi kan pertanyaannya sejauh mana efektivitas soal ketokohan, endorsement. Itu nggak bisa dihindari dalam political game gitu ya. Nah, tinggal memilih siapa itu kan urusan pertimbangan masing-masing, strategi masing-masing gitu. Jadi saya tidak membantah bahwa kemudian proses dukungan tokoh tertentu sambil membicarakan soal isu tertentu juga yang mungkin lebih menarik gitu ya. Tapi juga akan bisa dikatakan bahwa ketika tidak dibuka pembicaraan antara Pak Jokowi dengan Pak Ridwan Kamil, kemudian Pak Prabowo dengan Pak Ridwan Kamil,
itu belum tentu juga tidak membicarakan isu. Bahkan sebetulnya ya, kalau dibicarakan tentang koalisi Indonesia Maju ini kan kita mendukung Ridwan Kamil dan Suswono itu udah bicara tuntas dulu soal mau diapakan Jakarta. Isunya kan udah selesai dulu gitu loh. Tentang program-program seperti apa, dan itu yang disampaikan Ridwan Kamil beberapa kali dan juga Pak Suswono kira-kira 5 tahun ke depan mau dibuat seperti apa Jakarta. Itu pasti sudah dalam proses pembicaraan termasuk dengan tokoh-tokoh itu. Dan Ahmad Doli Kurnia mengakui bahwa dirinya tidak bisa membantah lagi soal pasangan Pramono dan Dul membicarakan soal isu-isu yang ada di Jakarta dengan tokoh-tokoh yang mendukungnya yaitu Anies dan Ahok. Hal tersebut memang menarik menurut mereka. Tetapi Ahmad Doli Kurnia juga menjelaskan bahwa Ridwan Kamil dan Suswono memiliki cara tersendiri di dalam meraih suara rakyat. Bukan berarti pertemuan Ridwan Kamil dengan Jokowi dan Prabowo yang ditampilkan hanya makan bersama saja. Tetapi kalau soal-soal isu dan program-program untuk Jakarta ke depannya, jauh sebelumnya sudah ditentukan oleh partai koalisi dan para tokoh-tokoh yang mendukungnya. Nah gini Zaid, ini salah satu contoh Tanah Merah ya. Tanah Merah itu dulu, kalau tidak salah itu Jokowi berikan KTP. Oke. Kemudian di zaman Anies itu dibangunkan infrastrukturnya, jalan, tiang listrik dan sebagainya. Nah, pembicaraan berikutnya, Mas Pram itu mendatangi lagi Tanah Merah. Dia bahkan ingin melanjutkan apa yang pernah dijanjikan di zaman Jokowi, di zaman Anies. Nah inilah kerennya Mas Pram ya. Apa? Dia bilang, oke, apapun problem-problem kita dulu, rakyatnya harus kita urus. Kita harus pastikan apa yang pernah dijanjikan Jokowi dulu, dijanjikan Anies dulu, akan saya genapi ketika saya menang gitu. Nah dia datang lagi. Nah ini yang menurut saya tidak dilakukan oleh Ridwan Kamil. Itu loh. Ridwan Kamil datang kemudian dan tidak bicara apa-apa gitu. Dan Adian menjelaskan perbedaan Pramono Anung dengan Ridwan Kamil, di mana Pramono Anung memiliki tekad yang kuat untuk melanjutkan program-program yang menjadi warisan oleh gubernur sebelumnya, dan hal tersebut dilakukan secara transparan demi kepentingan rakyat Jakarta. Berbeda dengan Ridwan Kamil yang datang kemudian tanpa program-program yang jelas, yang hanya disibukkan dengan memanfaatkan public figure dan tokoh-tokoh besar untuk meraih dukungan dari masyarakat Jakarta. Bagaimana menurut teman-teman? Terima kasih.